Tayyib. Kemudian kalau kita perhatikan kalimat wa atimmul hajja wal umrata lillah ini, kalimat atimmu itu adalah kata kerja perintah. Biasanya kata kerja perintah itu mengandungi isyarat wajib, bahawa apa yang diperintahkan oleh Allah itu hukumnya wajib. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Tapi kemudian ada ikhtilaf di kalangan para ulama, apakah umrah itu wajib ataupun tidak. Ada yang mengatakan ia wajib, dan ada pula yang mengatakan ia adalah sunnah. Tayyib. Tentang haji tentu saja semua sudah berittifaq, bersepakat bahawa haji adalah wajib. Hanya para ulama mereka berbeza pandangan dari sudut umrah. Adakah dia umrah itu wajib seperti haji? Ini kerana Allah berfirman wa atimmul hajja wal umrata lillah. Juga di dalam ayat ini barisan keempat itu ya, faman tamatta'a bil umrati ila al hajji famastaysara minal hadi. Ini juga nampaknya semacam wajib ya. Demikian juga dalam surah Al-Baqarah ayat 158, Al-Baqarah 158, disebut di situ innas safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara, bimana umrah di sini, aw i'tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima. Inilah kedua ayat yang dijadikan dalil oleh Asy-Syafi'iyah wal Hanabilah, pengikut-pengikut Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, bahawa umrah juga hukumnya wajib berdasarkan kepada dalil yang tadi disebut. Dan juga ada di dalam hadis yang sahih bahawa Nabi SAW telah bersabda kepada para sahabatnya, yaitu man kana ma'ahu hadyun falyuhilla bihajjin umrah. Barang siapa yang baginya membawa seekor binatang sembelihan, maka hendaknya ia berihlal, bertalbiyah untuk talbiyah haji dan umrah. Dan juga ada lagi riwayat yang lain yang berbunyi bahwasanya umrah ini berlaku, umrah itu masuk di dalam haji ila yaumil qiyamah. Itu dalil hadis. Dan di dalam riwayat Imam Ad-Daruqutni, juga Imam Al-Hakim, hadis ini sumbernya dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa Nabi telah bersabda, innal hajja wal umrata faridatan. Sesungguhnya haji dan umrah itu fardu dua-duanya. La yadhurruka bi ayyihima bada'ta. Tak mengapa tidak memudaratkan kamu mana saja yang kamu mulakan, sama ada haji dahulu ataupun umrah dahulu. Itu pandangan Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah. Maknanya ulama-ulama fiqih yang mengikut mazhab Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Sementara menurut para ulama yang mengikuti ijtihad Imam Malik Ibn Ahmad, Imam Malik bin Anas, yakni Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, mereka kata al-umrah sunnah. Oh, umrah itu hukumnya sunnah. Sebabnya pada tiap-tiap ayat yang disebutkan padanya tentang kefarduan haji, tidak satu pun menyebutkan di dalamnya tentang umrah. Seperti tadi di dalam surah Ali Imran 97. Dalam Ali Imran 97 hanya disebut walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Hanya disebut hajjul bait, tidak disebut umrah. Ini dalil mereka. Jadi umrah itu bukan wajib, kata mereka, sunnah. Sebab pada tiap-tiap ayat yang disebut di dalamnya ibadah haji tidak pula disebut umrah bersamaan di situ. Demikian juga di dalam surah 22, surah Al-Hajj ayat 27. Surah Al-Hajj ayat 27. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
wa'adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Wa'adzin fin nasi bil hajj, dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Tidak disebut di sini bil haji wal umrah. Jadi kata mereka ini dalil yang kedua bahwa umrah itu sunnah, kerana tidak disebut umrah, hanya disebut haji. Tambahan dari saya ya, ada kalanya di antara kita lah orang yang jahil atau pura-pura jahil atau memang degil. Kalau kita minta dia supaya pergi haji kerana sudah mampu barangkali, dia kata jawabannya belum datang seru. Bukan begitu? Nah, inilah seruannya. Siapa yang menyeru? Nabi Ibrahim. Wa'adzin fin nas, serulah kepada manusia. Sudah lama dah seruan tu datang. Cuman azin bermakna azan tu seruan. Azan bermakna seruan, nida bermakna seruan. Wa'adzin fil nas bil hajj, dan tidak ada hubung kait dengan azan yang keluar daripada rumah kena beri haji, kena dalilnya ini salah itu. Okey, di sini bukan untuk wa'adzin fil nas bil hajj ya'tuka rijalan, bukan, tak ada hubung kait dengan azan untuk seruan salat. Di sini bermakna seruan azan menyeru orang untuk ibadah haji. Maknanya sampaikanlah kepada manusia. Sudah lama seruan ini ada, hanya mungkin telinganya tak dengar barangkali. Wa'adzin fin nas bil hajj. Tayyib. Jadi tidak, ternyata di dalam ayat ini pun kata pandangan kedua menurut para ulama al-Malikiyah wal Hanafiyah tidak ada dia kata kalimah haji di situ atau kalimah umrah. Dan demikian juga di dalam penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang arkanul Islam, rukun-rukun Islam yang 5 itu tidak disebut pula umrah, hanya disebut haji. Tak ada umrah. Al-Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahmatullahi alaih, dan juga Abdul Razzaq, juga Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Majah dan Abd bin Humaid telah meriwayatkan dari Abu Salih Al-Hanafi. Dia berkata, al-hajju jihadun wal umratu tatawwu'un. Haji itu jihad, wajib, sedangkan umrah itu tatawwu'. Tatawwu' maknanya sunnah. Umrah itu sunnah. Kemudian Al-Imam At-Tirmidzi rahmatullahi alaihi meriwayatkan juga di dalam kitab beliau Sahih beliau, sahahu, dan ditashihkan hadis ini. Sumbernya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ia berkata bahawa seorang lelaki bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang umrah, awajibatun hiya, adakah umrah itu wajib? Orang itu bertanya kepada Nabi. Lalu Nabi SAW menjawab, la, tidak, kata Rasulullah, ia tidak wajib. Tetapi kata Nabi, wa anta'tamiru khairul lakum, jika kamu melakukan umrah itu adalah lebih baik bagi kamu. Jadi inilah dalil-dalil yang dirujuk oleh pandangan yang kedua, bahwasanya umrah itu hukumnya sunnah. Begitulah, wa atimmu al-hajja wal umrata lillah.